Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Ya, dengan saya Bung Ropan, dan perhelatan Piala Dunia U17 di Qatar semakin dekat. Ya, akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 27 November ini, dan timnas U17 Indonesia di bawah asuhan coach Nova Arianto akan memulai laga pertama melawan Zambia di Aspire Zone. Dan ini menjadi pertandingan yang krusial tentunya, karena laga pertama selalu akan sulit bagi siapapun, termasuk bagi timnas U17, karena kalau kita bisa menang dalam pertandingan pertama ini, jalan kita, kans kita untuk menuju ke fase berikutnya terbuka. Karena itu yang menjadi impian, menjadi target bagi coach Nova, paling tidak membawa Sahabi Goli dan kawan-kawan menuju ke fase selanjutnya. Makanya lawan Zambia ini yang menjadi fokus sebelum kita jumpa melawan tim kuat seperti Brazil yang pernah juara 4 kali di Piala Dunia U17 ini, itu pada tanggal 7 November yang akan datang. Nah, terakhir pertandingan bagi timnas U17 kita melawan Honduras tanggal 10 November. Oke, hari ini sesuai ya, apa yang menjadi pembicaraan saya dengan coach Nova, bahwa kiper kita, karena ada 3 kiper yang terpilih dari 21 pemain yang sudah diumumkan oleh coach Nova. Salah satunya Mike Rajasa, Hopen Brouwers. Wah, itu dia punya nama belakang, wah, yang cukup panjang. Nah, ini pemain diaspora teman-teman yang hari ini tiba. Dialah pemain terakhir yang diizinkan oleh klubnya FC Utrecht untuk bisa bergabung, karena semua pemain sudah bergabung sejak awal, bahkan dalam persiapan uji coba di Uni Emirat Arab kemarin di Dubai, itu sudah ada semua kecuali Mike Rajasa, Hopen Brouwers ini yang belum, dan akhirnya dia tiba hari ini. Dan saya bicara dengan coach bilang ya, saya senang dengan bergabungnya Mike Rajasa tentunya, tapi tidak akan menjamin bagi Mike untuk bisa bermain di tim utama, karena di sana ada 3 kiper, kita tahu bersama, ada Randy Razagu dan juga Dafa Al-Ghazemi yang ada di sana. Kalau mau dilihat mungkin Dafa Al-Ghazemi yang akan bermain, karena dia selalu menjadi pilihan utama bagi coach Nova di starting 11 timnas U17. Nah, dia sudah menyiapkan memang pemain-pemain terbaik untuk menghadapi Zambia, tetapi memang belum bisa diungkapkan karena itu akan menjadi penentuan pada hari hanya pada tanggal 4, siapa-siapa saja yang sudah pasti sesuai dengan kebugaran, kesiapan fisik, kesiapan mental dari pemain-pemain untuk menghadapi Zambia. Beruntung bagi kita bahwa di uji coba kita sudah berhadapan dengan salah satu wakil Afrika yang punya tipikal gaya bermain seperti Zambia, yaitu Pantai Gading, tim yang bahkan menurut saya lebih kuat dari Zambia, itu Pantai Gading yang pernah ke babak semifinal U17 ya di Piala Afrika. Dan kita bermain dengan kosong-kosong. Ini menjadi modal yang bagus tentunya bagi Putu Panji dan kawan-kawan sebelum kita menghadapi Zambia. Tetap kita harus fokus ya, tidak boleh memandang remeh karena semua punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Sudah dikatakan dari awal bahwa ini laga pertama yang memang selalu sulit, tetapi semoga ya, kita berharap bahwa timnas U17 kita bisa melalui laga pertama dengan sukses, dengan hasil yang maksimal. Oke, selain Mike Rajasa, tentunya kita akan melihat tentang kesiapan pemain-pemain belakang kita, karena ada 3 pemain lainnya diaspora, karena secara total kan ada 4. Selain Mike itu ada Lucas Lee, yang kita ada Jacob Eizar, ada Matthew Baker. Semua juga sudah ada bersama dengan tim di Doha di Qatar. Di belakang kebetulan 3 diantaranya semua itu belakang semua, Matthew Baker, Lucas Lee, semua di belakang, Eizar, Jacob Tanjung, semua pemain belakang teman-teman. Nah, tinggal dipilih sekarang oleh coach Nova siapa yang akan bermain dengan Putu Panji, karena mungkin saja coach Nova akan memilih bermain dengan 3 back, kita tidak tahu, atau mungkin bermain dengan 4 back ya. Kalau ini pasti saya pikir satu nama di antara 3 itu sudah akan menjadi jaminan, Matthew Baker yang bermain di Melbourne FC, dan Matthew akan dimainkan. Bisa saja bermain dengan 3 back lebih ke tengah, atau dia bermain di samping lebih melebar kalau bermain dari sayap, dan bisa mendukung serangan-serangan timnas U17 kita ke jantung pertahanan
lawan. Kalau dari sini melihat bahwa Iputu Panji sebagai kapten pasti akan main, tinggal kita menunggu apakah Ezar atau Lukas yang bisa mendampinginya atau karena masih ada Fabio di sana, juga masih ada Al Ghazani, pemain lainnya juga yang bisa bermain di posisi back tengah, ya. Semua ini tergantung dari Coach Nova untuk melihat siapa pemain yang paling pantas, pemain yang paling pas untuk dia mainkan menghadapi Zambia, karena dia butuh pemain-pemain yang memang siap tempur, ya, sudah dikatakan secara fisik, secara mental untuk menghadapi laga pembuka melawan Zambia. Dia juga masih akan berpikir di lini tengah ke lini depan, ya. Kalau di tengah satu nama jaminan pasti Evandra Florasta, itu sudah bisa bermain. Apakah Nazril juga akan bermain di sana? Tapi Sahabi Goli juga akan bermain di sini sebagai gelandang serang yang lebih diandalkan tentunya untuk bisa mendukung pergerakan pemain-pemain depan, karena pemain-pemain depan juga bagus-bagus. Mau tinggal akan dipilih siapa yang akan berhak untuk bisa main di starting 11. Ada 3 nama memang di depan, ya, termasuk dengan Dimas Adis yang akan ada sana, ya, ada Mirza, ya, dan juga dengan Fadli, ya. Tapi kalau memilih ya bermain mungkin saja, ya, ini masih mereka-reka, Fadli akan bermain di sana bersama dengan Mirza, ya, untuk bisa ada di lini depan. Kita tidak tahu apakah Nova akan memainkan 2 atau memainkan 3 di depan, karena akan disesuaikan dengan taktik strategi yang akan dilakukan oleh Coach Nova untuk menghadapi Zambia. Nah, secara keseluruhan saya pikir kita sudah siap secara pemain, dan Nova sudah mengatakan juga bahwa Bang, kita siap tempur. Semua anak-anak sekarang termotivasi untuk bisa melalui pertandingan pertama ini dengan baik, dan itu menjadi hal yang bagus karena kita harus percaya diri untuk menghadapi laga ini, dan semoga ada hasil bagus, hasil yang baik untuk timnas U17. Oke, dengan saya Bung Ropan, ya, berbicara tentang persiapan timnas U17 kita menghadapi laga pertama di Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar, karena semua akan bermain di luar stadion utama, hanya final teman-teman yang akan bertarung langsung di Al Rayyan, ya, di stadion utama. Ini menarik yang dilakukan oleh FIFA. Kalau ada teman-teman yang menanyakan, ya, ini Bung, mainnya siapa yang live? Belum ada informasi secara khusus resmi siapa yang akan live, karena biasanya itu SCTV atau dengan Indosiar yang akan live. Dan pertandingan kita jam berapa, Bung? Saya pikir di antara jam 22.45, ya teman-teman. Kita harus melihat itu pada tanggal 4 menghadapi Zambia. Tapi kalau yang untuk bicara teman-teman mau lihat langsung tentang pertandingan ini di seluruh pertandingan timnas U17 untuk Piala Dunia, mungkin bisa buka di FIFA Plus, ya, Anda bisa ikut di FIFA Plus. Nah, di sanalah akan ada tayangan langsung. Tapi semoga televisi kita, ya, kita untuk bisa menyiarkan Piala Dunia U17 ini, karena banyak dinantikan, ya, oleh para netizen penggemar sepak bola timnas, ya, untuk bisa melihat, ya, hasil pertandingan yang dimainkan oleh timnas U17 kita di bawah Coach Nova Arianto. Oke, sampai di sini. Ciao.